Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Ferdiska Nabila, lalu ada Putri Dwi Risni, ada Mutiara Zehan Adira, lalu ada Enjeta Dewati Putri, lalu ada Hauradia Faiza Amrili, lalu ada yang terakhir Elsa Eka Putri. Nah, kami di sini akan memaparkan materi yang perlu sekali kita ketahui sebagai mahasiswa yang penting untuk perkuliahan. Nah, materi yang pertama dan kedua ini yaitu mengenai kutipan dalam karya ilmiah dan artikel. Materi ini merupakan materi yang umum sekali dan kita sebagai mahasiswa harusnya sudah bisa. Karena ketika kita membuat karya ilmiah atau sebuah artikel dan memerlukan referensi dari orang lain, kita tidak bisa hanya mengcopy-paste begitu saja, melainkan kita bisa membuatnya sebagai sebuah kutipan, sehingga tidak akan terjadi plagiarisme. Nah, langsung saja kita simak materinya yuk. Saat ini, kita akan membahas bagaimana bentuk kutipan atau mengutip dalam karya ilmiah skripsi. Mematuhi etika ilmiah dalam menuliskan kutipan dengan menyebutkan sumber kutipan akan menghindari diri dari perbuatan plagiasi. Berikut ini ketentuan penyebutan sumber rujukan dari beberapa cara. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian atau pendapat orang lain yang disajikan sama persis dengan teks aslinya. Ketika merujuk sumber kutipan, sebutkan referensinya dengan menuliskan nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Dalam kutipan langsung, ada dua bentuk. Yang pertama, jika jumlah kata kutipan tidak lebih dari 3 baris, kutipan tersebut akan diketik dengan diberikan tanda petik seperti berikut ini. Bentuk kedua, jika jumlah kata kutipan lebih dari 3 baris, maka kutipan diketik garis baru sejajar dengan awal alinea baru dan tanpa tanda petik seperti berikut ini. Selanjutnya, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan hasil penelitian atau pendapat orang lain yang disajikan tidak sama persis dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat dari penulis. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebut baik dengan nomor atau tanpa nomor. Dalam kutipan tidak langsung, ada dua bentuk. Yang pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Dan yang kedua adalah dengan melakukan parafrase. Berikut ini adalah contoh dari kutipan tidak langsung. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi yang ketiga yaitu Mendeley. Ada yang tahu nggak sih Mendeley itu apa? Yap, bener banget. Mendeley digunakan untuk membuat daftar pustaka menjadi rapih dan terdapat juga format yang bisa kita gunakan. Nah, akan tapi Mendeley ada beberapa cara yang berbeda nih ketika kita membuat daftar pustaka untuk artikel, untuk buku, untuk majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami akan memaparkan cara-cara tersebut. Langsung saja yuk kita simak. Kemudian, saya Elsa Eka Putri dari kelas B akan menjelaskan terkait kutipan dalam artikel penelitian. Serupa dengan yang dijelaskan oleh Enjeta sebelumnya, kutipan ini merupakan sebagai bentuk peminjaman kalimat, pendapat, ide, gagasan, ataupun hal lainnya dari orang lain yang kita ambil dari sumber tertentu. Nah, kemudian cara mengutipnya ini untuk dalam artikel sama dengan penelitian, sama dengan karya ilmiah di mana kita harus menuliskan sumber, yaitu nama, kemudian tahun terbit, sumber referensi, halaman, dan juga hal terkait identitas sumber tersebut. Nah, jenis-jenis kutipan yang pertama itu kutipan ini dibagi secara dua, yaitu
kutipan langsung dan juga tidak langsung, di mana kutipan tidak langsung ini merupakan sebuah pengutipan yang dilakukan parafrase, sedangkan ketika kutipan langsung berarti kutipan tersebut berisi asli sama persis dengan yang diucapkan dari sumber sebelumnya. Pada kutipan langsung terbagi menjadi dua, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek ini biasanya dilakukan dengan memberikan quote dan juga peletakannya sama di kalimat utamanya. Kemudian ada kutipan langsung panjang, di mana pada pengutipan ini biasanya kutipan terdiri dari 4 baris atau lebih. Kemudian terdapat pemisahan bagian teks kutipan dengan teks utamanya, di mana kutipan ini berjarak 1 spasi dan diletakkan di bawah dari kalimat utamanya. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah pengutipan dari kutipan langsung. Yang pertama ada pendek dan juga panjang. Untuk pendek, kutipan langsungnya berasal dari satu kalimat yang diantaranya diletakkan di dalam tanda kutip seperti berikut ini. Kemudian untuk yang panjang, peletakan kalimatnya diletakkan lebih menjorong ke dalam dan juga terpisah dari kalimat utamanya. Contohnya adalah seperti yang ditampilkan berikut ini. Pada pengutipan panjang kemudian diakhiri dengan penulisan sumber, yaitu seperti contohnya DS wawancara 14 April 2020. Untuk pendek serupa, kita bisa taruh sumbernya di depan ataupun bisa juga di belakang, menyesuaikan. Kemudian ada kutipan tidak langsung atau to paraphrase, di mana kita mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu, tetapi kita melakukan parafrase terhadap isi dari teks kalimat tersebut. Nah, kutipan tidak langsung tersebut contohnya adalah sebagai berikut. Nah, pada artikel penelitian juga biasanya terdapat 3 jenis penulisan referensi, yaitu ada body note, footnote, dan juga ada endnote. Pada body note ini adalah catatan tubuh. Contohnya itu adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari body note. Salah satu contohnya saya ambil dari artikel penelitian yang saya lakukan dan juga telah dipublish. Pada body note kita meletakkan sumbernya tergabung di dalam kalimat utamanya dan berlokasi tepat di akhir dari kalimat yang kita kutip. Contohnya adalah sebagai berikut. Body note merupakan catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Kemudian body note ini terletak pada tubuh teks atau di dalam teksnya. Dan dengan cara penulisannya yaitu dibuat dengan menuliskan catatan langsung, seperti kutipan langsung setelah kutipan yang kita referensikan. Kemudian ada footnote. Footnote merupakan catatan khusus yang berada di kaki halaman. Contohnya adalah sebagai berikut. Peletakan footnote dilakukan di bawah halaman, di mana terdapat bar kecil yang dikhususkan untuk tempat footnote ini.
Footnote atau catatan kaki dibuat dengan mencantumkan indeks yang biasanya berupa nomor atau angka kecil di akhir kutipan yang diberi referensi. Kemudian ada endnote. Endnote ini atau catatan akhir merupakan catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Mendeley. Mendeley merupakan sebuah aplikasi citation and reference manager yang berarti bahwa aplikasi ini berguna dalam proses citasi dan pengelolaan suatu referensi. Nah, dengan adanya Mendeley ini, kita sebagai penulis dapat mengidentifikasi atau melacak kualitas dan keaslian dari setiap referensi yang digunakan pada suatu lembar kerja. Nah, di samping itu juga, Mendeley ini dapat digunakan untuk mengolah dokumen referensi yang dimiliki oleh setiap penulis, seperti pengelompokan referensi berdasarkan topik, pengelompokan referensi berdasarkan lembar kerja, ataupun melakukan meretrieve metadata yang terdapat dalam dokumen yang kita miliki. Mendeley merupakan sebuah basis aplikasi di mana dalam penggunaannya maka kita harus lebih dulu mendownloadnya. Nah, untuk mendownloadnya kita dapat mengakses web mendeley.com, kemudian kita dapat mengunduhnya. Setelah kita mengunduh, kita akan diarahkan untuk melakukan sign up atau sign in ke akun Mendeley kita. Nah, setelah itu juga kita dapat melakukan penghubungan dari Mendeley ke aplikasi Word yang kita miliki. Dalam penggunaannya, ketika kita ingin memasukkan referensi, maka kita diharuskan untuk lebih dulu memasukkan filenya. Nah, cara memasukkan filenya itu ada 3, yaitu dengan memasukkan file berkas referensinya ke dalam Mendeley-nya, ataupun yang kedua dengan cara memasukkan manual, dan yang ketiga dengan cara memasukkan atau mencarinya di aplikasi Mendeley yang kita miliki, yaitu dengan mencari literatur langsung pada aplikasinya. Nah, untuk itu berikut adalah cara-caranya. Sekarang setelah kita mendownloadnya, kemudian akan muncul tampilan aplikasi Mendeley di laman desktop kita. Kemudian juga kita harus melakukan connecting antara aplikasi ini ke Microsoft yang ada di PC atau laptop kita, seperti Word. Nah, saya telah melakukan connecting antara PC dengan Mendeley-nya. Kemudian ini aplikasinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 cara untuk memasukkan referensi agar dapat dilakukan citasi. Yang pertama dengan manual seperti ini, add entry manually. Kemudian seperti ada beberapa contoh tipenya, misalnya jurnal artikel. Maka kita tinggal menyesuaikan kolom-kolom ini dengan diisi dengan hal yang sesuai, seperti judul, author, nama jurnal, tahun, volume, ataupun halaman. Kemudian yang cara kedua adalah dengan menambahkan file referensi ke dalam aplikasi Mendeley-nya ini, yaitu dengan add file. Kemudian kita cari file yang diinginkan, misalnya ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, maka otomatis kita sudah dapat melakukan citasinya dari Word. Kemudian cara terakhir adalah dengan melakukan literature search langsung di aplikasi Mendeley-nya, seperti contoh penelitian dari penelitian komunikasi. Nah, maka akan bertemu banyak dari referensi yang kita inginkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mensitasi buku dan e-book menggunakan Mendeley. Untuk buku, saya menggunakan contoh buku Praktik Public Relation ini. Telah saya hadirkan contoh kalimat yang ingin saya citasi. Nah, dari kalimat ini saya ingin citasi menggunakan ke sumber bukunya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah insert citation, lalu go to Mendeley, karena bukunya file referensinya belum saya masukkan. Karena berwujud buku fisik, maka saya akan melakukannya dengan entry manually. Dengan kategori buku, dengan judul Praktik Public Relation, dengan penulis Seitel Fraser P. Kemudian juga kita lengkapi lagi dengan tahun penerbitannya, yaitu 2016. Lalu juga ada kota penerbitannya, yaitu Jakarta.
edisi ke-12 edisi ke-12 dengan penerbitnya itu penerbit Erlangga. Nah, maka file dasar citasinya sudah ada. Lalu kita kembali lagi ke Word, kita insert citation lagi, dan kita masukkan kata kunci referensinya ya, misalnya Seattle. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita klik. Oke, maka muncul citasinya. Kemudian kita akan beralih ke ebook. Untuk ebook berarti kita tidak memegang buku fisik ya, melainkan buku ebooknya. Cara mencitasinya dengan insert citation, lalu go to Mendeley, lalu kita masukkan file ebooknya ke dalam aplikasi Mendeley-nya dengan seperti ini, add files, lalu kita langsung masukkan bukunya ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini sudah saya masukkan buku ebook yang saya miliki. Kita lihat lagi apakah sudah benar dengan publisher, yaitu McGraw-Hill. Ini kita ganti dengan McGraw-Hill. Dengan kota penerbitannya yaitu Amerika, New York. Oke, setelah sudah, maka kita kembali lagi ke Word-nya, kemudian insert citation, dan kita masukin kata kuncinya, yaitu Griffith. Nah, ini sudah ada, lalu kita tinggal oke. Di sini belum diketahui mengenai tahunnya, maka kita terlebih dahulu kita pastikan kita edit tahunnya. Nah, kita periksa lagi mengenai tahun publikasinya, yaitu pada tahun 2011. Nah, kita kembali lagi, maka citasinya akan berubah seperti ini. Itulah cara mencitasi buku dan juga e-book menggunakan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Razihan Adira dari kelas B angkatan 2019, nomor hadir 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencitasi menggunakan Mendeley dari e-magazine, e-newspaper, dan koran. Nah, hal pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Mendeley. Nah, ketika sudah mengutip kata-kata atau kalimat dari sebuah majalah online atau e-newspaper dan koran, kita bisa langsung masuk ke Mendeley-nya. Kita ingin memasukkan citasinya dulu kan, kita membuka aplikasi Mendeley. Nah, di sebelah kiri atas di tulisan add ini ada segitiga terbalik. Nah, kita pencet segitiga terbalik tersebut, lalu kita pilih add entry manually untuk melakukan citasi secara manual ya. Nah, karena bagian yang e-news atau e-newspaper dan e-magazine-nya sudah saya masukkan sebelumnya, saya akan memasukkan citasi koran saat ini ya, dan saya akan beritahu apa perbedaan ketika kita memasukkan citasi dari e-magazine atau e-newspaper dan koran biasa. Pada saat kita memasukkan citasi koran, kita memilih type-nya itu adalah newspaper article, lalu kita tulis judul dari koran tersebut ya. Judulnya adalah Menko Erlangga yakin penularan kasus Omikron sudah melandai pada Maret depan. Nah, lalu kita menulis juga
autornya di sini. Di sini adalah Ahmad Fauzi. Kita tulis nama belakangnya terlebih dahulu ya. Fauzi. Ahmad. Oke. Lalu publication-nya, karena saya mengambil sumber dari Pos Kota, jadi kita akan menulis Pos Kota. Ini kita samakan ya, ketika kita mengambil citasi dari e-magazine atau e-newspaper itu, kita juga akan menyamakan ketika kita menulis ini semua. Kita tulis tahunnya, yaitu tahun 2022, dan jumlah halaman dari koran yang kita gunakan ketika kita mengambil dari e-magazine, majalah online ya, kita juga harus menyamakan nih berapa halaman dari majalah tersebut. Di koran yang saya gunakan ini 12 halaman. Lalu kita harus menulis abstraknya. Kita ambil abstraknya sedikit atau kalimat yang di highlight ya dari artikel tersebut, dari artikel koran tersebut. Lalu kita masukkan abstraknya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto merasa optimis bahwa peningkatan kasus penularan varian Omikron tidak akan berlangsung lama ya. Nah, kalau di koran fisik, teks dan author keywordsnya ini nggak ada, jadi kita kosongin. Sedangkan kalau misalnya kita ambil dari e-newspaper dan e-magazine, itu dia ada teksnya, jadi kita masukkan sesuai sama apa yang tertera ya. Di city kita tulis Jakarta, lalu tanggal artikel tersebut dibuat yaitu tanggal 11 ini bulan Februari. Nah, di URL ini, kalau di koran fisik kan nggak ada URL-nya ya, dan katalog ID-nya juga nggak ada, jadi kita kosongin. Kalau yang lain, kalau misalnya dia punya URL atau dia punya ID, itu katalog ID, kita harus masukkan. Nah, di files ini juga ketika saya memasukkan e-magazine yang tadi, bentuknya kan PDF file yang kita download gitu ya. Nah, ini bisa dimasukin, contohnya kayak gini. Tapi pada saat ini kita nggak masukin ya, nih. Ini dia. Filenya kita bisa masukin, kita open gitu ya. Nah, kita kan enggak ya, bukan. Kita koran sekarang, jadi kita nggak pakai. Nah, setelah sudah semuanya ini sudah ditulis, kita bisa langsung pencet save. Nah, ketika di save ini, dia akan ada semuanya nih, 3 citasi yang tadi saya sudah masukkan. Setelah dimasukkan citasinya, kita bisa langsung balik lagi ke Word, tempat kita menulis. Nah, di e-magazine ini saya ingin memasukkan citasinya ya. Caranya adalah kita masuk ke tab reference, lalu kita insert citation, masukkan nama. Kita bisa cari sesuai sama apa yang tadi kita udah tulis, misalnya dari autornya, nama autor atau publicationnya. Saat ini saya ingin masukkan Bank Indonesia. Nih, ini dia, satu bahasa majukan sistem pembayaran nasional. Kita pencet, lalu kita pencet OK. Tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah tertera di sini. Yang e-magazine sudah ya. Kemudian yang e-newspaper, di sini kita akan masukkan. Kita cari kita pencet tab reference lagi, lalu insert citation sama seperti tadi, dan cari lagi 31 Rohingya kabur dalam sehari. Ini adalah judul dari artikel yang saya masukkan ya, dari majalah Tribun. Nah, lalu kita pencet OK, dan di sini dia sudah tertera ya. Nah, untuk koran sendiri kita tinggal memasukkan caranya yang sama. Kita pencet di tab reference, lalu masukkan atau insert citation,
dan kita cari ini adalah tadi pos kota ya, kita cari pos kota. Nah ini dia, Menko Erlangga yakin penularan kasus Omikron sudah melandai. Ini ya, lalu oke, ini sudah, semuanya sudah kita masukkan. Sekarang langkah terakhir adalah bagaimana caranya kita membuat daftar pustaka dari citasi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Di sini kita tulis dulu daftar pustaka. Dan kemudian ini caranya cukup mudah ya. Pencet tab referensi yang tadi, kemudian kita pilih bagian, kita pencet bagian insert bibliografi. Nah, sudah ada semuanya di sini. Sekian presentasi atau tutorial bagaimana cara mensitasi e-magazine, e-newspaper, dan koran menggunakan aplikasi Mendeley di Word. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Grammarly. Untuk apa sih Grammarly itu? Jadi Grammarly itu digunakan untuk mengecek tata bahasa secara online dan pemeriksaan ejaan dalam struktur bahasa Inggris, dan mengoreksi kekeliruan dalam menulis juga. Grammarly sebenarnya memberikan rekomendasi kata yang benar jika terdapat kata yang salah dalam struktur bahasa Inggris. Lalu Grammarly ini dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Microsoft Word loh. Gampang banget kan jadinya kita. Nah langsung aja yuk kita simak. Baik, bersama saya Putri Dwi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Grammarly di PC. Nah, langkah pertama harus dilakukan yaitu membuka website Grammarly seperti saat ini. Setelah itu kita bisa login. Nah, untuk login sendiri saya menggunakan akun Google saya. Kita tunggu. Nah, selanjutnya tampilan akan seperti saat ini, dan untuk melakukan pengecekan kita bisa mengklik new ataupun mengupload file yang akan kita cek. Di sini saya akan memberikan contoh dari salah satu abstrak penelitian berjudul Food Blogger Instagram Promotion Truk Media Sosial karya M. Faris Syahbani. Di sini saya akan mengecek abstraknya. Nah, untuk para peneliti di sini kita bisa ngeset goals, di mana untuk audiensnya kita bisa klik expert, terus formality-nya formal, domainnya pun menyesuaikan. Nah, ini dia hasilnya, di mana Grammarly memberitahu seperti kata accounts ini harus diganti S. Di sini kita bisa klik untuk secara otomatis diubah. Lalu ada beberapa association yang bisa kita benarkan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah masuk ke materi terakhir nih. Materi terakhir yaitu tentang Turnitin. Pasti udah pada familiar dong dengan kata-kata Turnitin. Yap, Turnitin itu untuk memeriksa adanya plagiarisme dalam suatu karya tulis. Apakah terdapat kesamaan nih pada karya tulis orang lain? Nah, ini tuh penting banget loh untuk menghindari plagiarisme. Maka dari itu, mari kita simak bareng-bareng. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Turnitin. Yang pertama, buka di web Turnitin, www.turnitin.com, lalu masukkan email address dan password. Login. Lalu tekan Turnitin 2.1 ini. Lalu tekan submit. Lalu tekan judulnya, isi nama judul, lalu pilih filenya bisa dari Dropbox, Google Drive, ataupun dari komputer. Tapi sekarang kita bakalan make yang dari komputer. Lalu pilih file yang akan digunakan. Tekan open.
Selanjutnya tekan upload. Pada bagian ini, kita akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah benar file yang ini yang akan diturnitin. Jika sudah yakin, tekan confirm. Dan sekarang kita tinggal menunggu Turnitin untuk bekerja. Sekarang sedang proses dan prosesnya biasa memakan waktu 1 jam. Sekarang Turnitin sudah selesai bekerja dan kita tinggal melihat hasilnya. Yang pertama kita tekan view. Lalu di sini terlihat semua yang terkena Turnitin. Untuk mendownloadnya, tekan logo download, lalu tekan current view. Kita tunggu beberapa saat, dan akhirnya terdownload, dan silahkan dicek bahwa itu adalah file Turnitin yang sudah didownload.